Oke. Ya, terima kasih, Bung Supri Ya, waktunya. Yang mau ditanyakan secara umum kan ini soal tim nasional oke, Indonesia ya. oke. Tim nasional Indonesia sekarang bersiap untuk round 3 Piala Dunia. Mhm, Kemarin kita sudah berhasil lolos dari round 2, mengalahkan beberapa negara Asia ya, Tenggara, Filipina, Vietnam, tapi kita sebenarnya masih belum bisa tampil lebih dominan terhadap tim mhm, Asia besar seperti Irak. ya, Nah, tapi ekspektasi publik kita sudah berharap kalau Indonesia tuh bisa compete sama negara-negara yang mhm, besar. mhm. Gimana caranya, kalau menurut Bung Supri, gimana caranya menjaga mental pemain Mhm. untuk melawan menghadapi ekspektasi yang eh, Indonesia tuh levelnya harus Ya, lagi naik lagi. ya. Ya, ini, boleh saya katakan adalah ini momentum yang sangat bagus, momentum yang harus kita bangun, setelah kita mampu lolos ke round 3 ya. Walaupun lawan-lawannya kan tidak mudah. Di sana ada Jepang, yang terdekat nanti ada Arab Saudi, kemudian ada Australia, Bahrain, dan, tim-tim yang levelnya memang di Asia memang mereka sudah konsisten. Mereka juga memiliki pembangunan youth development yang luar biasa. Mereka memiliki keuangan atau dana untuk bisa mensupport sebuah kompetisi yang bisa konsisten dan reguler untuk apa? Untuk meregenerasi pemain-pemain di senior nanti. Berbicara Arab, memang kita tahu 12 kali penampilan sejak tahun 81 kita masih kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Begitu juga dengan Australia. Hanya dua pemain-pemain yang berkiprah di kompetisi lokal. Semuanya bermain di kompetisi luar negeri. Apapun itu, buat saya, Sintayong pasti sudah akan menemukan racikan strategi yang luar biasa. Apalagi pemain-pemain kita kan juga banyak bermain atau berkompetisi di luar negeri. Cuman yang saya khawatirkan adalah ada beberapa pemain yang sejauh ini masih belum mendapatkan klub. Ada pemain yang memang menit bermainnya memang sedikit agak berkurang. Menurut saya, precision adalah kunci kesuksesan sebuah tim dalam mengarungi kompetisi. Nah, dampak dari menit bermain, dampak dari pemain yang belum mendapatkan klub akan mempengaruhi psikologis, akan mempengaruhi sentuhan bola, akan mempengaruhi mentality ketika bertanding nanti. Tapi Sintayong pelatih profesional, pastinya sudah memiliki treatment. Walaupun kembali lagi ekspektasi masyarakat kita memang tinggi, cuman tetap kita harus mencoba untuk realistis. Kita harus ikhtiar, kita harus bekerja keras, kita harus memiliki fighting spirit untuk apa? Minimal di pertandingan pertama di round 3 ini kita tidak kehilangan poin. Itu kuncinya. Oke, tidak kehilangan poin adalah kuncinya. Terus kalau mamanya dari segi pemain sendiri, Ya, apa yang benar-benar harus mereka tanamkan gitu, ya. kalau mamanya supaya tidak inferior dan Mhm, lain mhm. sebagainya. Kira-kira kalau mamanya sepengalaman Bung Supri Ya, sebagai mantan pemain, ketika before the big game, ya, itu apa yang ya. harus dipikirkan? Harapan saya setiap individu pemain jangan berpikir bahwa ini hanya sebatas tim nasional. Yang mereka bawa adalah Garuda, yang mereka bawa adalah negara. Bagaimana kemenangan, bagaimana euforia itu akan bisa membawa ataupun mengingatkan kita bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dengan mengibarkan bendera merah putih. Artinya apa? Mereka harus menancapkan, menanamkan, memiliki mindset bahwa herd mentality itu sangat penting. Herd mentality penting akan membuat mindset mereka juga akan baik, mindset mereka akan positif untuk apa? Untuk bisa menjalankan game plan yang diinginkan oleh Sintayong. Bagaimana transisi, bagaimana attacking, bagaimana defending. Sip, perfect. Terus topik satu lagi soal Sintayong. Ya, Kita tahu Sintayong baru saja memperpanjang kontrak gitu ya. Sintayong sudah memberikan banyak hal positif ya. kepada tim nasional, meskipun mungkin belum ada pialanya, tapi secara progres tim nasional luar biasa. Ya. Kalau menurut pendapat pribadi Bung Supri, apa hal positif eh, yang sudah dilakukan Sintayong yang mungkin pelatih-pelatih sebelumnya atau sosok-sosok sebelumnya yang menangani tim nasional belum melakukan, tapi di era Sintayong sudah dilakukan dengan baik, hal-hal seperti itu, dan juga hal apa yang sebenarnya mungkin bisa dimaksimalkan dari seorang Sintayong, atau yang belum tapi bisa mungkin lebih dimaksimalkan. Iya, perpindahan dari Luis Milla, kemudian federasi mau nunjuk Sintayong
di kepala saya yang saya pikirkan adalah Indonesia perlu etos kerja. Karena kita kita lihat bahwa masyarakat Korea memiliki etos kerja yang luar biasa. Etos kerja berdampak pada mental, bagaimana kedisiplinan, bagaimana keuletan, bagaimana motivasi yang berlipat ganda. Apalagi berbicara Korea, pasti ketika bermain untuk tim nasional, mereka akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk apa? Untuk negara. Karena mereka ada wamil di sana. Di saat mereka itu sudah memiliki militansi nasionalisme yang luar biasa, pastinya semua kedisiplinan, semua komitmen yang mereka sudah jalankan akan lebih mudah. Dan ini yang didapat oleh Sintayong selama menangani tim nasional Indonesia. Kalau kira-kira yang mungkin perlu ada tambahan dari Sintayong kalau umpamanya versi ya Bung Supri sebagai pecinta sepak bola apa? Kira-kira yang perlu Harapan kalau Sintayong apalagi sudah diperpanjang sampai 2027, jangan hanya memikirkan untuk di level senior. Tolong bantu di youth development. Karena apa? Ketika di youth development sudah dibangun mentalitinya, nasionalismenya, komitmennya, saya pikir itu akan menjadi pondasi yang sangat baik untuk memudahkan siapapun pelatihnya nanti setelah era Sintayong. Mantap, Bu. Kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.